Shalom, selamat pagi anak-anakku ini kasih dalam Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan pertolongannya. Kita boleh ada sampai saat ini. Kita diberikan kekuatan, kesehatan dalam menjalankan aktivitas kita hari lepas hari. Saatnya kita akan merendahkan diri di hadapannya untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi landasan dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kembali kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus, Engkau akan membuat kami mengerti, memahami apa yang Engkau kehendaki buat kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terdapat di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. 2 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Namun ibu akan membaca ayat yang kelima. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksa. Judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu saling mempengaruhi dalam berbuat baik. Ada dua orang sahabat karib bernama Repen dan Hames. Mereka suka bersama dan tidak suka menyontek. Mulanya mereka bersekolah di tempat yang sama, tetapi kemudian harus berpisah karena orang tua mereka berpindah tempat bekerja. Repen berada di kelas yang murid-muridnya suka menyontek. Ia pun tergoda untuk menyontek. Sebaliknya Hanes berada di kelas yang jujur. Ia pun tidak pernah menyontek. Suatu hari Repen mendapat email dari Hanes. Hanes bercerita bagaimana ia belajar jujur dan meraih nilai yang baik. Repen pun sedih dan malu terhadap dirinya. Akhirnya ia memutuskan untuk tidak menyontek lagi. Di Alkitab terbitan Lai, judul perikop dari bacaan kita adalah pengumpulan uang untuk Yerusalem. Apa yang sebenarnya Paulus lakukan? Ia menghimbau jemaat di berbagai tempat yang dia dirikan dan kunjungi seperti jemaat-jemaat di Makedonia, Troas, dan sekitarnya agar membantu jemaat lain yang berkekurangan, yaitu jemaat miskin di Yerusalem. Dalam nas hari ini, Paulus mengetahui berita dari Titus bahwa jemaat Korintus telah siap sejak lama untuk terlibat dalam mendukung pelayanan kasih tersebut. Bahkan cara Paulus mengobarkan semangat orang-orang Makedonia agar ikut memberi adalah dengan menceritakan dan memegahkan janji dan kesiapsediaan jemaat-jemaat di provinsi Akaya, salah satunya jemaat Korintus yang sejak lama telah mengumpulkan persembahan kasih itu. Sekarang giliran Paulus menceritakan kepada jemaat Korintus bahwa banyak jemaat lain, termasuk Makedonia, telah tergerak hatinya untuk memberi. Ia lalu mengutus Titus beserta dua saudara lain untuk menagih janji mereka agar apa yang Paulus megahkan tentang mereka di hadapan jemaat-jemaat lain tidak menjadi sia-sia. Maka ia meminta mereka, tetapi Paulus dengan rendah hati. Mereka sudah menyiapkan persembahan kasih. Seharusnya mereka yang malu bila ingkar janji, tetapi Paulus dengan rendah hati berkata bahwa dialah yang akan merasa malu apabila utusan dari Makedonia datang bersama-sama dengan dia. Karena itu ia berinisiatif mengutus ketiga orang itu mendahulinya, bukan hanya untuk menagih janji saja, tetapi juga membina jemaat di sana agar sungguh-sungguh bermurah hati dan memberi dengan sukarela, bukan karena terpaksa. Generasi muda, pelajaran apa yang bisa kita petik dari kesaksian Paulus di atas? Kita perlu belajar saling mempengaruhi dalam berbuat baik. Jadilah pengikut Kristus yang bersedia membantu orang lain tanpa paksaan. Nyatakan juga kepada orang-orang di sekitar betapa bersemangatnya kita dalam berbagi dan mengasihi orang lain. Ketika kita rela berbagi dalam kasih, percayalah orang lain pun akan tergerak hatinya. Mari kita menjadi orang yang bersemangat, menyebarkan kasih Kristus dalam memberi, berusahalah untuk saling mempengaruhi dalam berbuat baik seperti lagu
kita menabur biji kebenaran pada pagi hari, siang, dan petang. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur dan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu mengajarkan kami untuk menjadi pengaruh yang baik kepada orang-orang yang di sekitar kami dalam perbuatan kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menolong kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan membentuk hati dan pikiran kami untuk terus dipersiapkan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Sertai kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Tuhan akan menuntun dan membimbing kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.